Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Al-Quran Surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 20 insyaallah sampai ayat 28. Dibantu tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 68 insyaallah sampai halaman 73. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudah yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau, apakah tidak memperhatikan siapa kalian semua? Annallah, bahwasanya Allah sakhara, yaitu telah menundukkan siapa Allah. Kehidupan menjadi tidak buas. Hewan, kuda, dan lain sebagainya bisa dikendalikan tunduk kepada manusia. Semua makhluk Allah bisa ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Tinggal kita mempelajari bagaimana caranya. Sehingga kita menjadi hidup berhasil dan nyaman, bahagia dunia akhirat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Annallah, bahwasanya Allah sakhara, yaitu telah menundukkan siapa Allah, lakum, bagi kalian, ma, kepada apa saja, fis samawat, yang ada dalam beberapa langit, wama, dan sakhara ma, pada suatu apa saja, fil ardi, yang ada di bumi. Allah. Wasbagha, pertama sakhara, yang kedua asbagha. Asbagha, menyempurnakan, luar biasa ini ya. Atammah wa ausa'. Allah menyempurnakan, meluaskan, memenuhi segala kebutuhan kita. Alaikum, atas kalian, ni'amahu, kepada nikmatun ni'am, nikmat-nikmat Allah. Kalau kita memberikan sesuatu, ada kalanya masih penuh dengan perhitungan. Kalau Allah Subhanahu wa taala demi untuk kebahagiaan kita
Asal kita sudah pantas dan mampu oleh Allah diberikan di luar perhitungan kita. Wa asbawa alaikum ni'amahu, Allah menyempurnakan dan meluaskan, memberikan sebanyak-banyaknya ni'amahu kepada nikmatnya Allah, diberikan alaikum, zahiratan, baik zahir wa batinah, dan nikmat batin. Subhanallah. Tapi sayang, pemberian yang baik itu kurang disyukuri. Itulah yang membuat kita kurang bahagia di akhirat dan menimbulkan musibah biasanya. Wa minan nas, sayang, yaitu di antara manusia, tidak semuanya, sebagian, man adapun orang yujadilu, yaitu yang Masya Allah membantah, fillahi, di dalam tentang keesaan Allah. Dia tidak menghargai, bahkan mengkufuri, menutupi nikmat-nikmat Allah, tidak mengakuinya dan tidak dipakai untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Itu yujadilu fillah, termasuk tentang keesaan Allah yang lain. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Walahu, dan ilmu itu didapat dengan penelitian. Dan itu ilmu setelah penelitian berkali-kali diterima, dibenarkan oleh umum, dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu ilmu. Walahu, dan tanpa huda, petunjuk. Manusia sepandai apapun butuh petunjuk dari Allah, lalu butuh contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk dari Allah seperti sholat. Lalu contoh sholat seperti apa? Itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah tidak ada, sudah wafat. Sahabat sudah wafat. Tabi'in, tabi'in, para imam sudah wafat. Nah, perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat beliau itu diantaranya tertulis di dalam berbagai kitab, termasuk kitab Bukhari, Muslim, dan semuanya, termasuk juga tafsir-tafsir. Dengan tetap kita menseleksinya, disitulah kita mempelajari sunnah-sunnahnya, agar kita bisa berusaha mencontohnya, mendekati menurut kemampuan kita. Apabila masih ada kurang penjelasan, kita dianjurkan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang ahli an-nahl. Wala huda wala kitabim munir, tanpa kitab yang memberi penerangan. Jadi wa idza qila lahum ittabi'u, contohnya bahwa dia itu yujadilu fillah bighairi ilm wala huda wala kitabim munir. Idza qila, apabila disampaikan, lahum, kepada mereka. Qila itu qala berkata, qila itu semacam perlu disampaikan. Perlu kebenaran itu disampaikan, dicontohkan agar mereka itu betul-betul faham. Jika disampaikan kepada mereka, ittabi'u, mengikutilah siapa kalian semua, kepada segala sesuatu anzalallah, yang telah menurunkan siapa Allah. Qalu, mereka menjawab, bal, enggak, saya enggak ikut, akan tetapi nattabi'u, akan mengikuti siapa kami, kepada kebiasaan apa saja, wajadna, yang telah menemukan siapa kami, alaihi, atas aba'ana, kepada nenek moyang kami. Allah di dalam ayat sebelumnya memakai istilah ilmin, memakai istilah huda, memakai istilah kitabim munir. Itu untuk kebenaran. Tapi untuk sesuatu yang tidak benar, di ayat berikutnya Allah memakai istilah bal nattabi'u ma wajadna. Jadi kami hanya mengikuti apa yang kami temukan. Semacam barang hilang ditemukan begitu saja sepintas, tanpa dicoba, tanpa dibuktikan kebenarannya, dibuktikan, difikirkan, dikonsultasikan, dihadapkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak fas'alu ahla dzikri, ikuti begitu saja. Itu yang dimaksud taklid buta, babi buta.
Jadi bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana syaitan, bukankah syaitan itu yada'uhum, atau meskipun, jadi sebenarnya yang diikuti itu bukan kebenaran tapi asyaiton. Yada'uhum, bukankah syaitan itu mengajak eh, apa syaitan hum kepada mereka ila azabis sa'ir, kepada kehidupan yang tidak bahagia, azab yang penuh dengan api yang menyala, kehidupannya tidak tenang apalagi di akhirat. Kenapa masih diikuti? Kira-kira begitu. Ini surah Luqman ayat 20 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam ayat yang lain Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sebenarnya para setan, syayatin, la yuhun, tidak hanya satu, bersama-sama dia berusaha menggoda, membisikkan. Di antara pengertian yuhun, bisikan. Jadi bisikan, ajakan yang terbesit di dalam benak, tapi sebenarnya itu tidak diridhoi oleh Allah, itu adalah bisikan dari syaitan. La yuhuna ila awliyaihim, kepada kekasihnya syaitan. Ayat ini menggambarkan orang yang tergoda syaitan itu orang yang memang mau menjadi dan menjadikan syaitan sebagai walinya, kekasihnya, pelindungnya, teman dekatnya. Kalau dia tidak mau, syaitan tidak mungkin bisa menggoda manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Liujadilukum. Untuk apa syaitan itu yuhuna ila awliyaihim, menggoda dan kita tergoda. Kalau kita nggak tergoda, nggak mau, nggak bisa. Liujadilukum, agar yujadilukum, mendebat siapa mereka, kum kepada kalian. Bukan untuk menyampaikan kebenaran, mengikuti kebenaran, tapi sifatnya omong kosong. Berdebat itu tadi tanpa ilmu. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan apabila kita umat Islam, justru kita terpengaruh dengan cara berpikir dan gaya hidup mereka, atau tumu, taat siapa kalian, tunduk patuh, nyerah, kalah, kepada mereka, innakum, sungguhnya kalian umat Islam, bisa-bisa la musyrikun, itu lamnya taukid, termasuk betul-betul masuk kepada cara hidup, gaya berpikirnya orang-orang musyrik, la musyrikun. Ini Al-Quran surah Al-An'am ayat 121. Ayat berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Dan adapun siapa orang aslama yuslimu, yuslim yaitu berserah diri, menyerahkan diri. Artinya betul-betul merasa lemah dan memohon bimbingan dan tuntunan. Itu Islam. Tapi kalau angkuh, itu namanya tidak Islam. Menyerahkan wajhahu, wajah itu anggota tubuh yang terhormat. Kalau wajahnya saja sudah diserahkan, apalagi oleh karena itu ada istilah menjaga air mukanya, kehormatannya. Wajhahu ilallah. Orang yang berserah diri, menyerahkan dirinya, wajahnya, segala sesuatunya diserahkan ilallah, yuslim ilallah, wahwa, dan hal adapun man, yang yuslim tadi muhsin, betul-betul muhsin. Muhsin itu melampaui perbuatan yang standar, muhsin, dan tidak mengharap balasan, dan tidak riya, tidak sum'ah, itu muhsin. Ahsana yuhsin ihsan, muhsin. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka muhsin, perbuatannya ihsan, maka orangnya muhsin berarti dia betul-betul istamsak. Istamsak itu berpegang, tidak hanya berpegang, tapi berpegang teguh. Itu namanya
Abdu bin Nawajid ya, istamsaka bil urwa. Urwa itu tali. Al-wuthqa yang kokoh, kuat. Oleh karena itu wa antasimu bihablillah. Bihablillahil matin, bihablillahil matin. Wa antasimu bihablillahi jami'a. Wa ilallahi akibatul umur, dan yaitu hanya kepada Allah akibatul umur, adapun segala akhir cerita itu kita akan laporkan, kita akan sampaikan, kita akan kembalikan, kita akan kembali kepada Allah. Kira-kira diterima enggak laporan kita, hasil karya kita, hasil perbuatan kita itu. Di dalam hadis seperti muttafaqun alaih, di hadis Bukhari maupun Muslim, hadis panjang yang tentang malaikat Jibril, fa akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Di antara ciri-ciri ihsan itu dia berbuat sesuatu seperti melihat atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu hadis muttafaqun alaih. Tapi sebaliknya, di dalam, kalau tadi orang yang istamsak, muhsin, aslama yuslim. Tapi sebaliknya, waman, dan adapun siapa orang kafara, yaitu mengingkari, menutupi kebaikan orang lain. Kalau kebaikan Allah saja ditutupi, tidak diakui, dia merasa keberhasilannya itu hasil karyanya sendiri, bukan karena pemberian dari Allah, apalagi kebaikan orang, pasti mudah dilupakan. Yang selalu diingat kekurangan orang, kelebihan orang dilupakan. Semua orang dianggap salah, dianggap kurang. Padahal namanya manusia itu pasti ada baiknya, ada nilai yang belum terlalu sempurna. Artinya ada baik, ada sangat baik. Tentu kekurangannya itu saling dibantu. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, orangnya kafir, fala yazunka kufruh, maka jangan pernah membuat sedih, menyedihkan menyedihkankah kepadamu, membuat gelisah, sedih, kufruhu, apa kekufuran nyaman. Kalau kita tugasnya hanya mendoakan dan memberi contoh sesuai kemampuan kita. Contoh yang terbaik. Ada istilah sedekah terbaik, ibadah terbaik, contoh terbaik. Apabila kita sudah berusaha, tapi dia masih tidak mau mengikuti kita, maka jangan bersedih. Tugas kita kan bukan hakim dan kita bukan Allah. Jadi tugas kita hanya terus berjuang. Berjuang itulah nilainya di situ. Bukan keberhasilan, soal berhasil atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang bisa membolak-balikan hati manusia, yang bisa memberikan hidayah, itu yang bisa mengantarkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha untuk memberikan contoh, mendoakan, menemani. Ilaina, hanya kepada kami Allah, marji'uhum, yaitu hanya kepada Allah, marji'uhum, kami Allah, adapun kembali mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fanunabbi'uhum bima amilu. Tapi jangan lupa, kita lahir dalam keadaan fitrah, pulang harus dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan bersih. Illa man atallah biqalbin salim, asy-syu'ara. Oleh karena itu kalau mau tidur, bersihkan hati sehingga tidak ada perasaan benci, dendam, tidak ada punya niatan dosa kepada seorang, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau dia aparat? Kalau aparat kan hanya menegakkan hukum, tidak berlebihan, tidak dengan kebencian, tidak dengan dendam. Fanunabbi'uhum, setelah marji'uhum, menghadap Allah, maka akan menceritakan, membeberkan siapa kami sedetail mungkin kepada mereka, bima, dengan apa saja, amilu, yang telah melakukan siapa mereka. Innallaha, sungguhnya Allah, amilu itu berarti perbuatan yang betul-betul dilakukan dengan sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ya dimaafkan. Tapi di dalam ayat yang lain kita dianjurkan untuk sedikit pun tidak pernah melakukan perbuatan
yang tidak diridhoi oleh Allah meskipun tanpa sengaja, kalau dimungkinkan. Jangankan melakukan, berpikir pun jangan. Karena berpikir tentang sesuatu yang tidak baik itu sudah dosa meskipun belum melakukan. Kecuali hanya lintasan begitu saja. Tapi ketika kita lebih dari lintasan, seperti menahan beberapa detik dan lain sebagainya untuk berpikir tentang berbuat sesuatu yang tidak baik, apalagi membuktikan, itu sudah tidak baik. Karena Allah itu maha tahu, khabir bima ta'malun, mengetahui terhadap isi benak hati kita. Fanunabbi'uhum bima, dengan apa saja amilu yang melakukan siapa mereka. Innallah, sungguhnya Allah alim. Alima, mengetahui. Alim, betul-betul maha mengetahui sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya. Bidatis sudur, dengan isi hati, beberapa hati. Sudah alim, sudah sudur. Sudur itu yang ada di dalam benak hati kita, dada kita, dalam pikiran. Artinya ini pelajaran supaya pikiran saja kita jangan pernah berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena Allah itu alimum bidatis sudur. Kemudian numatti'uhum qalila, memberikan kesenangan siapa kami hum kepada mereka qalilan, dengan sebentar. Ingat ya bahwa kehidupan sebentar. Kesenangan kalau tidak diridhoi oleh Allah itu pun sebentar, nggak akan bertahan lama. Oleh karena itu jangan ditahan, jangan ditukar dengan kehidupan yang sebenarnya, dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan kehidupan di akhirat. Tsumma nattarruhum, setelah itu ketika dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, nattarruhum, maka akan memaksa siapa kami Allah. Kenapa dipaksa? Ila adzabin ghalid, karena pada dasarnya orang itu tidak mau masuk ke neraka. Jadi kenapa? Itu dia yang memaksa adalah perbuatannya sendiri. Dia tidak mau, ya terpaksa didorong oleh perbuatannya untuk ke neraka, untuk dihukum. Ini satu sisi. Satu sisi ada orang yang melakukan maksiat itu memang aslinya tidak pantas, kecuali dalam keadaan darurat kita melakukan sesuatu maksiat itu. Kecuali karena lapar, itu pun ada ukurannya. Pada dasarnya manusia itu punya tabiat, punya watak, tidak suka melakukan kemaksiatan kecuali karena darurah. Oleh karena itu jangan mudah menilai seorang ketika orang itu tergelincir. Siapa tahu kita salah menilai, atau dia melakukan karena keterpaksaan, karena lapar, atau memang menjadi tabiat kebiasaan dia melakukan kemaksiatan sehingga perlu diproses hukum. Karena dia aslinya bersih, lalu dia sendiri karena kepentingan nafsunya, dunianya, memaksakan diri untuk melakukan kemaksiatan, balasannya juga begitu. Akhirnya dipaksakan juga, dia sendiri yang memaksakan, nattarruhum ila adzabin ghalid, kepada adab yang sangat keras. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau melihat redaksi dari Al-Quran, surah Luqman ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Itu man, hunya kembali ke man. Masih satu orang. Ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu. Setelah itu dia pakai dhamir jamak. Artinya banyak sekali satu sisi orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik itu. Apabila jangankan orang banyak, satu orang melakukan perbuatan yang tidak baik, jangan sampai kita mengorbankan diri dan kita menjadi putus asa. Jangan kita pernah putus asa mengorbankan diri kepada sesuatu yang tidak baik, merugikan kita sendiri, hanya karena kita memikirkan perbuatan maksiat orang yang berlebihan. Tapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya, menyelamatkannya, dan lain sebagainya. Innallaha alimum bidzatis sudur, numatti'uhum, itu pakai hum. Qalilan tsumma nattarruhum, itu pakai hum. Dhamir jama' ila azabin ghalid. Anda sendiri, Anda bersama-sama
merasa punya kekuatan sehingga melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, jangan khawatir, jangan buru-buru, pasti bareng-bareng oleh Allah diantarkan ke neraka. Itu karena yang mengantarkan itu perbuatannya sendiri. Di ayat berikutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walain sa'altahum. Luqman surah yang ke-31 ayat 25-26. Apabila bertanya siapa engkau Nabi, hum kepada mereka. Pertanyaannya, man adapun siapa orang khalaqa, yaitu yang telah menciptakan, siapa man as-samawat, kepada beberapa langit, wal arda khalaqa, wal arda dan kepada bumi, as-samawat jamak muannas salim, wal arda dan kepada bumi, maf'ul dari khalaqa, jawabannya pakai lam taukid, nun taukid sakilah, la yaqulun Allah, qala yaqul. Maka sungguh pasti akan menjawab siapa mereka, Allah. Allahu khaliquna. Kul. Oleh karena itu menjawablah siapa engkau Nabi, alhamdulillah. Adapun segala puji yaitu bagi Allah, bal aktsaruhum. Tetapi adapun kebanyakan mereka la ya'lamun, yaitu tidak mau sadar. Ke dalam keadaan kepepet, dia mengakui adalah Allah Tuhannya, Allah penciptanya. Tapi dalam pelaksanaannya jauh dari kebenaran, malah menentang sesuatu perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi yaitu hanya milik Allah. Ma fis samawat, adapun apa yang ada di beberapa langit wal ard. Kalau mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada Allah otomatis wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Otomatis kalau kita minta kepada Allah, kalau ingin diijabah, dikabulkan, maka kita harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Wal yu'minu bi. Tapi kalau tidak mengikuti perintah Allah, kok kita dapat nikmat yang banyak, khawatir itu istidraj. Sanastadrijuhum. Istidraj itu oleh Allah semacam diluluh. Jadi semacam diajak baik, gak mau. Dikasih contoh yang baik, gak mau. Didoakan yang baik, gak mau. Ya sudah, dilepas sekalian. Udah terserah kamulah. Begitu. Akhirnya yang rugi kita sendiri. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi yaitu hanya milik Allah ma adapun segala sesuatu fis samawati wal ard innallaha wal ghaniyyul hamid. Ini sebagai pelajaran supaya kita jangan terlalu merasa memiliki segala sesuatu. Itu hanya titipan Allah. Oleh karena titipan Allah, titipan itu harus betul-betul dijaga, lalu dibagikan, diperuntukkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai rusak titipan itu. Seperti kita dititipi sesuatu oleh orang yang sangat terhormat. Ya banyak titipan Allah itu. Ya keluarga kita itu titipan Allah. Kekuasaan itu titipan Allah. Agar kita bisa melindungi umat, rakyat, segala macam. Nah besok titipan itu harus dikembalikan dalam keadaan utuh, bersih, baik. Kalau itu titipan berbentuk pasangan atau berbentuk manusia, berbentuk rakyat, itu harus dikembalikan dalam keadaan bahagia. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ada kekurangan, itulah yang kata Sayyidina Umar, jangankan barang berharga, andai saja di Irak sana ada kambing yang kepleset di Furat, di tepi pantai sana, maka besok saya harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Bagaimana besok pertanggungjawaban saya di hadapan Allah? Itulah orang yang tidak beriman di saat seperti itu dia minta
Andai saja kuntu turaba, dulu saya menjadi tanah. Sehingga kalau jadi tanah kan tidak mempertanggungjawabkan perbuatan sekecil apapun. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi kalau orang yang baik-baik, besok di hadapan Allah dia menyesal juga. Kenapa kebaikan itu waktu kita punya kesempatan, kemampuan tidak ditambah kebaikan itu. Jadi kalau sudah kita masuk kepada kematian, pertanggungjawaban di akhirat, yang ada penyesalan. Bagi orang yang tidak baik, kenapa dulu dia tidak beragama Islam? Kenapa tidak bertaubat? Kenapa membela mendiamkan kemaksiatan? Padahal kita punya kemampuan. Bagi orang yang sudah baik, kenapa dulu kebaikan saya tidak saya tambah? Begitulah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Orang yang terlalu merasa memiliki barangnya, takut itu kalau barangnya itu berkurang, rusak, dia nggak sadar bahwa itu titipan dari Allah yang mesti dipelihara, tapi harus dibagi-bagikan agar semua orang bahagia seperti kita bahagia, agar orang juga beruntung sebagaimana kita juga beruntung, agar kita selamat, orang lain juga selamat, sehingga kita bersama-sama berada di tempat yang diridhoi oleh Allah, surganya Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Innallah, sungguhnya Allah, huwa ya Allah, al-ghani, Allah maha kaya. Allah maha kaya, Allah itu mughni. Jadi al-mughni itu ketika orang mendekat kepada Allah dibuat kaya oleh Allah. Ada kalanya orang mendekat kepada kita justru kita anggap dia orang yang butuh dan kita kurang menghargainya. Kalau Allah begitu ada hambanya yang mendekat oleh Allah, dibuat dia menjadi orang terhormat, dibuat besar, dibuat kaya, menjadi terhormat. Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi bantulah orang yang dekat dengan kita, sehingga dia bisa kaya seperti kita, menurut kemampuan kita. Allah satu sisi Maha Kaya, tapi Allah itu satu sisi Al-Hamid. Wal Ghaniyul Hamid, Maha terpuji. Karena banyak orang kaya tapi tidak terpuji. Semakin kaya dia semakin menganggap orang lain itu miskin, lemah, siapa lo, kira-kira begitu. Di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 25-26, wala in sa'altahum man khalaqas samawat. Ini penuh pertanyaan. Siapa pencipta langit, siapa pemilik langit dan bumi dan lain sebagainya. Siapa yang bisa membuat orang terpuji, siapa yang bisa membuat orang kaya. Ya, yang Allah Al-Ghani Al-Hamid. Ya Allah yang Maha Kaya, yang bisa membuat orang kaya, yang bisa membuat orang sekejap naik, dan seterusnya. Tapi ada pertanyaan. Aihum ya'tarifuna bi annallaha khaliquhum falima ya'buduna ghairah. Kalau memang kalian sadar bahwa pencipta kalian itu Allah, lantas mengapa kalian tidak beragama Islam? Mengapa kalian waktunya tidak banyak diperuntukkan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Tidak mengabdi kepada Allah, tidak dekat, tidak tenang, tidak ikhlas, tidak tumakninah di dalam sholatnya. Banyak orang yang sholat itu tidak tumakninah, buru-buru. Bahkan tidur pun buru-buru, makan pun buru-buru, mandi pun buru-buru. Seperti dikejar-kejar, wah seperti orang di dunia nggak ada orang lain saja. Kerjaan banyak. Emang kalau yang merasa orang sibuk itu meninggal, dunia akan berhenti. Tidak, dunia akan tetap berjalan. Ekonomi, pasar, semua akan tetap baik-baik saja. Jangan kita merasa orang yang paling sibuk, sehingga sholat pun menjadi tidak tenang. Tidur juga buru-buru, mandi, makan juga nggak ada yang tenang. Itulah akibatnya kita merasa memiliki dunia. Siapalah kita? Coba nengok ke atas. Di atas tuh langit itu luas. Berarti ada. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit, di atas orang yang alim, ada yang lebih alim. Semuanya di atas orang yang kaya, di atas orang yang cantik, yang ganteng, yang hebat, yang semua ada yang lebih. Jadi proporsional lah kita. Waktu tidur, waktu ibadah, waktu makan. Nikmati hidup itu. Ikuti semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulil hamdulillah ay ala ma hadana lahu min dini. Ucapkan alhamdulillah kita sudah berusaha mengikuti semua perintah Allah menurut kemampuan kita.
menurut tahapan-tahapan. Walaisa alhamdu li ghairih bal aktsaruhum la ya'lamun ay la yanzuruna wa la yatadabbaruna. Sayang mereka kenapa tidak bisa berpikir yang pikiran itu disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai yang diridhoi oleh Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardi mulkan wa khalqan innallaha huwal ghani al-ghaniyyu an khalqihi wa an ibadatihim wa innama amarahum liyamfa'ahum. Berikutnya alhamdu. Alhamdu ail mahmudu. Bisa so, bisa su itu. Son'ah atau sun'ihi. Berikutnya yaitu ayat berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ardi min syajarah walau annama fil ardi min syajaratin aklamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Walau annama fil ardi, andai saja segala sesuatu yang ada di bumi. Maksudnya apa? Isinya min syajarah, yaitu dari pepohonan. Aklam, adapun dia jadi pena. Andai saja segala pepohonan itu dijadikan pena. Wal bahru dan hal adapun laut, yamudduhu yaitu menjadi tintanya. Mim ba'dihi setelah kering. Masya Allah. Pohon menjadi tinta. Laut itu, mohon maaf. Pohon menjadi pena. Lalu laut itu airnya jadi tinta. Sab'atu abhur, kalau perlu 7 laut. Angka 7 itu bukan 7, tapi dalam pengertian angka menunjukkan angka banyak. Karena dulu orang menganggap bahwa angka 7 itu angka banyak. Lalu ribuan, lalu jutaan, lalu miliaran, lalu triliunan. Mana fidat kalimatullah. Jadi dulu itu nggak kenal angka triliunan gitu. Lalu Allah mencoba membuka sejarah dan mengingatkan, dulu kamu itu angka nggak kenal. Bahkan hanya angka banyak itu taunya hanya 7. Jadi untuk mengingatkan, itu loh dulu orang itu seperti itu, udah ngaku Tuhan gitu. Nah, mana fidat kalimatullah. Tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis kalimatullah apa kalimatullah. Yang ditulis tanda-tanda kekuasaan Allah, ilmah, hikmah dan lain sebagainya. Innallah sungguhnya Allah aziz, yaitu maha kuat. Tapi di sisi yang lain hakim, maha bijaksana Allah itu. Kalimatullah di situ itu tidak akan pernah habis kalau kita menulis nikmat Allah, kekuasaan Allah, maqduratuhu, ajaibuhu. Ya bagaimana kita nggak bisa luar biasa, coba. Perhatikan bentuk kita saja oleh Allah dibuat bentuk yang luar biasa. Atau kita lihat bagaimana capung, Masya Allah. Atau kupu-kupu. Atau tumbuhan, coba lihat. Atau suara gemercik air, coba. Itu namanya kalimatullah. Maqduratuhu wa ajaibuhu. Apalagi kita melihat pelangi dan lain sebagainya. Innallah azizun hakim. Ma khalqukum. Tidak ada. Adapun penciptaan kalian. Wala ba'thukum. Dan penciptaan lalu dibangunkan dari kubur untuk dimintai pertanggungjawaban. Illa kanafsi wahidah. Itu masalah kecil sekali. Sebagaimana lebih sulit. Andai saja sulit seperti manusia, yang pertama itu ketika pertama menciptakan untuk menjadi bahan, kalau sudah menjadi bahan dirakit menjadi mobil itu mudah. Demikian ketika membongkar, mengembalikan kembali. Yang sulit itu waktu menciptakan pertama. Innallah sungguhnya Allah sami,
Jadi Allah mudah untuk menghidupkan, mudah juga mematikan. Dan mudah untuk menghidupkan kembali untuk minta pertanggungjawaban. Jangan kita pernah merasa lepas dari pantauan Allah. Dulu kita, apa mungkin Allah Maha Tahu? Lalu berkembanglah pengetahuan manusia, CCTV. Lalu berkembanglah sekarang masalah HP. Lalu berkembanglah orang mencari. Dulu orang kalau ingin cari kerja harus punya pasar, punya kios. Sekarang nggak punya pasar, nggak punya kios, ada HP, bisa sambil duduk di dalam kamar orang bisa punya uang miliaran, jutaan, ratusan. Contohnya apa? Anak-anak muda sekarang itu, mohon maaf, ada seperti Vicky Naki, itu cuma duduk di kamar, dia bisa menghasilkan uang ratusan juta. Dengan bermain seperti itu, eh, bercanda dengan temannya, lalu diisi ada temannya yang baca Quran, ada yang temannya mempromosikan keindahan di Indonesia, misal kelebihan di Aceh, dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana cara kita membawa dan mempergunakan alat teknologi. Orang bisa dari tempat tidur sekarang bisnis. Jadi dunia sekarang sudah luar biasa. Ini semua kelebihan dari Allah. Itu namanya kalimatullah. Bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana ini keheranan luar biasa. Ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah dan harta, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah orang itu apabila kita mau berusaha dan mengambil hikmah, yang penting ada batasannya. Pakailah segala sesuatu itu barang yang halal, setelah itu dipakai untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Ini HP, anggap saja ini ciptaan al-kafirun, produksi orang-orang kafir. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini HP untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita cari ilmu, kita menuntut ilmu, membagi ilmu, berusaha, belajar usaha dari orang, dari HP. Jadi pakailah untuk sesuatu yang bermanfaat. Syukur kalau kita sudah bisa menciptakan seperti HP dan alat-alat yang lain. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah yaitu Maha mendengar, basir yaitu Maha melihat. Jadi Al-Qur'an ini luar biasa. Jadi galilah Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan banyak dan hikmah, termasuk As-Sunnah. Apabila kita berbicara tadi tentang teknologi HP dan teknologi yang lain, silahkanlah pakai untuk sesuatu yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita berpikir untuk mencari viewer, pengikut. Karena kalau tujuannya untuk mencari viewer, mencari pengikut, andai saja Abu Lahab masih hidup, maka sekarang viewernya Abu Lahab itu pasti berjuta-juta. Kenapa Abu Lahab? Abu Lahab ini viewernya banyak. Taunya dari mana? Karena Abu Lahab itu nama aslinya kan Abdul Uzza. Nama di media sosial, di Facebooknya, itu Abu Lahab. Karena dari segi pembicaraannya, dari segi penampilannya itu lahap, menarik. Dan bisa memprovokasi, mempropaganda. Dan kita tahu ya, kecanggihan mereka itu, kenapa dulu Nabi sampai ditimpuk di Taif itu karena berita hoak. Jadi hati-hati ketika kita punya kesempatan untuk media sosial, jauhi masalah hoak. Karena memang berita yang tidak baik itu bisa membahayakan kita, bisa membahayakan orang lain. Karena berita yang tidak benar disampaikan kepada para pemuda di Taif waktu itu, Nabi dilempari batu oleh pemuda Taif sampai berdarah. Nah, itu contoh ya bahwa berita hoak itu dari dulu sudah ada. Itu coba lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi Abdul Uzza nama aslinya, nama di media sosial, nama kerennya itu di YouTube-nya itu namanya Abi Lahab. Jadi viewernya itu banyak, berlahap-lahap itu, berjuta-juta. Jadi melihat orang itu jangan dilihat dari viewer, dari pengikut gitu. Sama dengan Abi Jahal di media sosial dia namanya Abi Jahal. Nama aslinya adalah Amrin bin Hisham. Ya. Jadi dan lain sebagainya. Cuma minta tolong
kita sambil menjaga diri. Jangan ketika kita berbicara Abu Jahal, Abu Lahab, lalu kita ingat kepada Abu Janda. Jangan, jangan. Orang sekarang ini suka, Masya Allah, kadang-kadang kemana-mana. Janganlah. Tapi begini ya, ini selingan sedikit. Nabi itu dulu dimarahi karena Nabi mengkritik. Dulu Nabi itu mengkritik Abi Lahab. Abi Lahab tuh marah. Sampai semua orang sedunia tahu. Akhirnya Allah mengingatkan. Kamu itu ngapain marah-marah sampai mengatakan Muhammad itu binasa? Tabat celaka. Lalu Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Lahab. Yang celaka itu, yang tabat itu kamu Abi Lahab, bukan Muhammad gitu. Jadi ketika ada orang marah dikritik, saya tidak mengatakan itu Abi Lahab, hati-hati. Enggak, saya enggak. Cuma Nabi kenapa dulu kalau Nabi cuma mengajak, mari kita sholat, mari kita puasa, enggak akan ada yang marah. Tapi ketika Nabi mengkritik Abi Lahab, marah Abi Lahab. Oh, Abi Lahab itu dia terus terang Nabi itu menyampaikan. Coba lihat tuh, tabat yada Abi Lahab. Tidak hanya mengkritik itu. Jadi andai saja Nabi diam, itu ayat nggak akan disampaikan itu kepada semua umat Islam termasuk kepada Abi Lahab. Menurut Allah yang celaka itu kamu Abi Lahab. Oh, bukan hanya kritikan, itu tegas. Tabat yada Abi Lahab. Kekuasaanmu pada saatnya akan diganti. Al-yauma nudawiluha bainan nas. Kekuasaan akan berputar. Ada yang kuasa, ada yang pensiun, ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat. Tidak pernah ada kekuasaan itu kekal. Andai saja ada kekuasaan kekal, tidak akan pernah ada orang yang berkuasa saat ini, mohon maaf, kecuali Fir'aun. Karena kita tahu Fir'aun itu punya kekuasaan dan dia berani membunuh bayi, termasuk bayi Musa, berusaha dibunuh karena takut kepada mimpinya. Dalam mimpinya kekuasaannya diambil oleh anak kecil. Itulah pemuda Musa itu nanti yang mengambil alih karena perintah dari Allah untuk menghilangkan keboliman kepada semua anak bangsa. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, kasab, perbuatannya, semua jabatannya tidak mungkin bisa menyelamatkan. Oleh karena itu di sisa waktu jadilah orang baik-baik. Kalau mau dikritik, maulah, terimalah kritik. Karena kalau nggak mau dikritik, khawatir seperti Abi Lahab. Mohon maaf, tapi jangan dipahami kemana-mana. Nanti kita terkena undang-undang IT. Saya cuma membaca sejarah dan bercerita tentang Abi Lahab, tidak bermaksud menyindir atau menyamakan seseorang dengan Abi Lahab. Bahkan Nabi itu, Nabi mengkritik. Betul, Nabi itu mengkritik. Nabi tidak diam. Nabi itu bahkan Nabi dituduh memecah belah. Dituduh memecah belah, dituduh membuat keonaran. Bahkan farraqta bihi jama'atahum. Qabla yamshu ilaihi arsalu ilaihi Uqbah bin al-Walid fadhhaba ilaihi wa qala lahu ya ibn akhi innaka minna haitsu qad alimta min khiyarina hasaban wa nasabah wa innaka qad utita qaumaka wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin adhim. Muhammad kalau bahasa kita ya, karena dia tidak Islam, dia ngomong begini. Sebenarnya lengkapnya begini. Ketika itu matalibu Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at Quraisyun annal idza alam annal idza bisa lam yajid naf'an atau lam yujid naf'an bal zadal muslimina imanan wa yaqina masyau ila Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa talabu minhu ay ya'budu alihatahum wa ya'budu ilahahu fa anzalallahu alaihi suratal kafirun falamma ayisu talabu minhu ay yuskita minal qur'ani ma yawiduhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim wa ay au yubaddilahu bi Qur'anin akhar. Jadi Nabi itu dituduh farraqta bihi jama'atahum. Kamu ini membuat sesuatu semacam pemikiran yang baru, tapi menurut saya tidak biasa dan dianggap memecah belah. Nabi dianggap memecah belah. Yang menganggap memecah belah Nabi itu, Nabi dianggap memecah belah. Yang menuduh seperti itu adalah al-kafirun. Wasafah ta'ahlamahum. Jadi Nabi itu dianggap orang
mohon maaf ya, yang al-kafirun dianggap orang baik, benar, orang cerdas dan biasa, sedangkan Nabi itu dianggap sebaliknya. Wasafahta ahlamahum wa ibta alihatahum wa dinahum. Coba Nabi itu mengkritik kepada masalah tentang masalah agama, ketuhanan, din juga. Wa kafarta mammadha min abaihim. Nabi tegas, Islam tidak caci maki, tapi kalau yang begini namanya kafir dan lain sebagainya. Fasmi minni in kunta turidu malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsaruna malan wa in kunta turidu syarafan sawwadnaka alaina wa in kana hadzal ladzi ya'tika minal jinni la tastati'u raddahu talabna laka tabiban yu'alijuka falamma farwa qara'alahu rasul sallallahu alaihi wasallam awwala surati Fussilat. Jadi kalau bahasa kita, Muhammad, gimana kalau kita bersama-sama aja lah. Jadi kita masuklah ke dalam tim. Jangan menjadi oposisi, kira-kira begitulah. Kita menjadi bagian. Kalau kamu mau minta jabatan, harta, jama'na laka min amwalina. Kalau kamu minta turidu syarafan, sawwadnaka alaina. Wa in kana hadzal ladzi mau harta, mau jabatan, atau justru kamu kemasukan jin. Kalau kemasukan jin, biar saya cari tukang yang bisa ngobatin paranormal. Ya'tika minal jin la tastati' uraddahu talabna laka tabiban yu'ali juga. Setelah selesai bicara, Nabi menjawab dengan Al-Quran surah Fussilat ayat 1 sampai 8. Yaitu seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqarun wa min bainina wa bainika hijab fa'amal innana 'amilun. Itu Fussilat ayat 5. Allah menyampaikan ayat ini kepada Nabi, Nabi lalu menyampaikan, sebenarnya Allah sudah memberitahu bahwa kalian itu tidak mau mendengarkan kebenaran yang kami sampaikan. Wa qalu qulubuna fi akinnah. Kalau kebenaran disampaikan, dia akan mengatakan, kalau bahasanya anak sekarang, emang penting bagi loh, kira-kira kan begitu. Fi qulubuna fi akinnah, ogah, nggak mau tahu gitulah. Qulubuna fi akinnah, hati kami sudah tertutup, nggak mau menerima kebenaran. Mimma tad'una ilaih. Wa fi adhanina waqrun, di telinga-telinga kami ada somam, tuli sumbatan. Wa mim bainina wa bainika hijab, di antara kita ada batasan. Ada kalanya orang tidak mau menerima kebenaran karena perbedaan majelis taklim, kelompok, jamaah, etnis, negara dan lain sebagainya. Nah, yang kayak begitu tidak boleh lah. Ada sekatan. Di mana ada kebenaran, terimalah kebenaran itu. Yang penting kita tidak boleh hulul berlebihan. Tidak boleh mengkultus, tidak boleh kita terlalu pesimis menilai semua. Ada kita nilai orang pasti benar. Yang satu menilai ini pasti jelek. Tidaklah. Kita lihat detik per detik, kita lihat setiap permasalahan. Kalau lagi baik, lagi benar, kita ikuti. Kalau lagi kurang baik, kurang benar, ikuti yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih hati-hati. Fa'amsaka Uqbah bifamihi. Wa talaba minhu ayyamtani'a wa lamma raja'a nasaha qaumahu ayyatruku fa'abau. Jadi mereka sendiri tidak mau, lalu mereka mempengaruhi orang lain agar jangan mengikuti dan jangan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka minta agar Nabi jangan menyampaikan Al-Quran yang dibacakan itu, malah minta ayat yang lain saja. Nah, coba itu. Orang sekarang bisa-bisa Al-Quran direvisi. Seperti Taurat dan Injil yang direvisi oleh oknum-oknum pejabatnya saat itu. Lalu Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab dengan Al-Quran surah Yunus ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Mohon maaf, saya tidak bisa merevisi. Tugas saya hanya menyampaikan Al-Quran. Dan yang saya sampaikan, yang saya ucapkan Al-Quran, yang saya perbuatkan itu namanya as-sunnah. Yang saya tetapkan, yang saya contohkan itu namanya as-sunnah. Jadi kalau semuanya
lafadznya, artinya itu dari Allah itu namanya Quran. Kalau lafadznya dari Nabi, pengertiannya, maknanya itu dari Allah itu namanya al-hadis begitu. Tapi kalau lafadznya itu dari Allah, pengertiannya dari Nabi itu namanya hadis qudsi. Kira-kira begitu. Jadi orang Islam itu harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi tetap as-sunnah yang ada, al-hadis atau riwayat yang ada sekarang, apalagi khobar atau asar, itu harus kita seleksi. Tapi jangan sampai kita apatis sehingga kita benci dengan as-sunnah. Ini satu sisi seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa Nabi itu memberi masukan, kalau bahasa sekarang kritik lah, tapi kritik yang membangun. Tapi apabila kita memberi masukan, lalu ditolak, bahkan kita dibully, dikriminalisasi, bahkan di penjara, kalau perlu diusir, bahkan kalau perlu dibunuh, tapi kalau bisa kita bermain dengan cantik. Tapi kalau kita menemukan seni hidup seperti itu dalam perjuangan, sudah nikmati saja. Yang penting kita menyampaikan dengan yang baik dan yang niat yang tulus. Insya Allah setelah kita berdoa, memberikan contoh yang terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar tetap jalan, maka amar ma'ruf tetap jalan. Kenapa? Mohon maaf, syaitan itu tidak pernah diam, tidak pernah tidur. Masa yang amar ma'ruf nahi mungkar mau diam? Terus sama-sama jalan. Nanti biar Allah nanti yang membantu perjuangan kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tapi dalam perjuangan yang perlu diingat begini, mohon maaf ya, bagi buzzer-buzzer. Buzzer itu bahasa kerennya media sosial, bahasa Arabnya setan. Kata teman kami, itu bilang begitu itu Ustadz Somad, bukan kami. Terus teman kami bilang di WA itu, oh, buzzer itu bahasa Jawanya combe katanya. Jadi lambenya itu, saya nggak tahu lah, itu bahasa teman itu. Jadi begini ya, ketika ada orang menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf itu penuh kelembutan, kesantunan, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tapi kalau nahi mungkar itu perlu ketegasan. Nabi tegas, waktunya tegas. Oleh karena itu ada yang proses hukum. Kalau Fatimah berhadapan dengan proses hukum, biar saya yang memproses hukum yang pertama. Terjadilah peperangan Badar, Uhud, dan lain sebagainya. Itu ketegasan-ketegasan. Demikian juga ketegasan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun di muka umum, Nabi Ibrahim di muka umum, Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Quran semua itu. Bahkan di dalam As-Sunnah banyak. Ketika kami ulangi ya, ada suatu perjuangan, lalu kita bully, kalau perlu ditangkap, dihukum, kalau perlu dibunuh. Ingat ya, itu awal kemenangan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan awal kekalahan. Bisa saja orangnya ditangkap, bahkan dibunuh, tapi jangan lupa, Nabi Muhammad SAW ketika diusir dari kota Mekah, lalu Nabi diperintahkan oleh Allah 5 Hijriah untuk beliau itu umroh. Lalu di 6 Hijriah Nabi umroh. Ingat, waktu 6 Hijriah Nabi umroh, lahirlah Sulhul Hudaibiyah. Nabi ditolak mau masuk, padahal Mekah itu tempat kelahiran Nabi, tanahnya Nabi. Tapi di situ Nabi dijadikan seperti tamu, bukan negara sendiri. Bahkan Nabi diusir kota Madinah. Ketika Nabi mau sebentar 3 hari saja mau masuk kota Mekah, lalu ditolak. Ingat, ketika Nabi dibully seperti itu, bahkan sahabat Utsman diisukan terbunuh waktu itu, terjadilah yang namanya Sulhul Hudaibiyah. Perbuatan dolim dari mereka kepada orang baik-baik itu awal kemenangan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kami ulangi, ketika ada oknum yang menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, lalu kita penjara, lalu kita bunuh, itu awal kemenangan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Berdasarkan apa? Tadi sejarah. Coba cek Al-Quran surah Al-Fat ayat 10, ayat 18, ayat 27. Jadi sudahlah, tunggu sebentar. Ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu sebentar lagi akan tiba. Awal kemenangan ketika orang yang baik-baik terdolimi. Di dalam Al-Fat ayat 10, Al-Fat itu surah yang ke-48.
Di dalam ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Itu tentang berbicara tentang sulhul Hudaybiyah, melahirkan baiat yang tadinya orang itu tidak simpatik kepada seseorang yang terzalimi, ternyata orang itu ada yang mati sampai mati di penjara karena korban kezaliman, ada yang mati di tengah jalan, di pinggir jalan karena dizalimi, ada yang pemimpinnya ditahan, ada yang organisasinya dibubarkan. Kalau nggak percaya, ingat-ingat nih, mohon maaf, mungkin termasuk ramalan ya, tapi insya Allah benar. Ingat-ingat omongan saya ini, detik berapa, jam berapa, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, organisasi yang terzolimi, orang yang terzolimi itu pasti pada waktunya, insya Allah dia akan baik-baik saja. Dan bahkan awal kemenangan gitu. Cobalah. Itu janji Allah. Allah nggak pernah bohong di dalam janjinya. Lalu kembali lagi kepada Al-Fat ayat 10. Kenapa itu bukan alaihi, kok alaihu? Itu bukan ala huruf jer ya. Coba dicek di dalam Nahu dan Sorof. Di dalam Nahu itu bukan huruf jer alanya itu, tapi di situ fi'il. Nah, lalu kita lihat ayat yang ke-18. Ketika terzolimi, awal kemenangan amar ma'ruf di situ. Udah percayalah. Jadi mudah-mudahan orang yang sekarang masih terzolimi dan ditahan itu, terus dia melakukan kebaikan, kebenaran, gak usah melanggar hukum, tetap stabil, istiqomah, memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Insya Allah sebentar lagi, Allah tidak akan pernah menyanyiakan perjuangan Anda. Sebagaimana Nabi berjuang sampai terusir ke kota Madinah, maka tidak lama lagi Fathi Mekah pun terjadi. Dan setelah itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fath surah yang ke-48 ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta as-sajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Surah Al-Fat ayat 18. Wa asabahum, dan Allah akan menetapkan, membuat kepastian pada saatnya fathang qariba. Terjadilah Fathu Mekah, sebelumnya Fathu Khaybar. Coba lihat tuh. Betul kan? Tanggal 5 Hijriah disuruh umroh. 6 Hijriah sulhul Hudaybiyah. 7 Hijriah Nabi bisa umratul qadha. Bahkan lebih dari itu Khaybar bisa ditaklukkan. Kezaliman dihilangkan dari kota Madinah. Akibat apa? Kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi bersekongkol, itulah perang Ahzab, bersekongkol dengan kafir Mekah. Terjadilah Khandaq. Betul kan? Akhirnya terjadilah apa? Terjadilah Fathu Mekah 8 Hijriah. 9 Hijriah dibersihkan semua oleh Nabi melalui tangan Sayyidina Ali sebagai perwakilan keluarga, sahabat Abu Bakar sebagai pemimpin perwakilan secara kekuasaan umum, karena Nabi waktu itu di Madinah baru 10 Hijriah, betul-betul Nabi sudah bisa haji wada karena dalam keadaan steril dan bersih, betul-betul Nabi haji wada, tidak kurang. Ada yang mengatakan sampai 12.000, itu 10.000 berangkat, yang 2.000 ada yang bertemu di perjalanan, macam-macam itu ceritanya. Jadi kami ulangi, kezaliman itu awal kemenangan dari ketika orang yang baik dizalimi, itu awal kemenangan orang yang memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa asabahum fathang qariba. Jadi setelah itu fa'anzalah as-sakinah, fa'anzalah as-sakinata alaihim. Yang tadinya umat Islam diuber-uber, orang penuh kebencian kepada Islam, Islamofobia seperti sekarang, apa saja yang berbau Islam selalu dicurigai sampai segala macam.
Tapi jangan lupa, fa'anzalas sakinata alaihim. Pada saatnya Allah akan melahirkan ketenangan bagi umat Islam dimanapun berada. Serapi-rapinya orang menutupi keburukan, pasti tercium juga lambat laun. Demikian juga sebaliknya. Serapi-rapi dan sedalamnya orang menutupi kebaikan, pada saatnya juga akan terbongkar. Jadi kalau begitu, orang pasti hidup, orang pasti mati. Di dalam sisa umur, jadilah kita menjadi orang yang menorehkan tinta sejarah dengan tinta yang emas, ditulis dengan parfum, sehingga ketika kita ada atau kita sudah tidak ada, betul-betul kita menjadi orang yang disayang oleh hambanya Allah dan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kenangan manis. Jangan kita meninggalkan jabatan dalam keadaan besok kalau ketika kita tidak punya jabatan justru kita pensiun berada di penjara. Ingat, kekuatan itu akan berputar. Waktu itu mohon maaf Firaun dan Namrud itu dipertuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan hanya berkuasa, dia dianggap Tuhan dan dipertuhan dan dia mengaku Tuhan. Tapi setelah itu oleh Allah diabadikan. Oh ini toh orang dulu yang ngaku Tuhan. Sampai sekarang itu Fir'aun itu di Mesir diperlihatkan. Hanya seperti ini loh orang yang dulu yang menganggap bahwa dirinya tidak akan pernah mati, tidak akan pernah turun dari kekuasaannya. Ada siang, ada malam. Lalu di dalam surah Al-Fat, surah yang ke-48, ayat yang ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallah. Allah pasti sedekah itu apa ya? Pasti merealisasikan janjinya Allah. Orang baik nanam kebaikan pasti panen kebaikan. Nah, ya meskipun ada rumputnya, tinggal rumputnya itu dibersihkan. Tapi orang menanam rumput, ya dia panen rumput. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah. Tapi kita disuruh tetap bahwa yang bisa membantu perjuangan kita itu Allah. Makanya kita dianjurkan apa saja setelah kita berusaha dan berdoa, jangan lupa ucapkan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Artinya bahwa kekuatan itu adalah atas bantuan Allah. Keberhasilan itu atas bantuan Allah. Oleh karena itu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada keberhasilan. Tidak ada orang bisa menghindar dari kemaksiatan. Tidak ada orang bisa mampu melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah kecuali kalau dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 17 kali paling tidak kita dianjurkan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim dan itu kita baca ketika kita sholat membaca Al-Fatihah. Insya Allah aminin. Kita akan menguasai kembali kota Mekah, kita akan beribadah dengan aman, bahkan kita bisa tinggal di Mekah dalam keadaan aminin muhallikina ru'usakum. Bahkan kita menghilangkan kotoran, beban-beban yang lain, beban fisik, ketenangan pikiran, ekonomi, dan lain sebagainya. Di saat negara-negara yang lain tidak tenang, di Mekah, insya Allah tenang. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Bagi laki-laki bisa digundul, bisa dipendekkan rambutnya. Tapi kalau perempuan, muqassirin, dipotong rambutnya, bukan digundul. Sebagai tanda untuk menghilangkan segala kotoran supaya umat Islam menjaga kebersihan dari bawah sampai ujung rambutnya. 14 abad yang lalu umat Islam sudah diajari tentang kebersihan supaya terhindar dari corona, COVID, dan teman-temannya. La takhafun, kita beribadah, kita tinggal, tidak ada rasa takut, aman. Fa'alima ma lam ta'lamu. Kenapa insya Allah bakal aman? Karena yang menguasai kota Mekah adalah orang yang betul-betul bisa menjadi orang tua, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila hutan itu yang menjaga adalah raja hutan, maka habislah semua kambing itu dimakan oleh raja hutan. Itu singa. Banyak singa berbulu domba. Begitulah. Ketika yang menjaga hutan itu adalah orang yang soleh, maka disitulah burung, semua hidup rukun, ayam, kambing, sapi, dan singa berada di tempat singa, sehingga singa tidak mengganggu hewan-hewan yang lain. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalik faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Qaruba yakrubu qurbanan. Qarib fa'il betul-betul dekat. Sebentar lagi insyaallah. Itu Al-Fat surah yang ke-48 ayat yang ke-27. Sekali lagi,
ketika kezaliman sudah betul-betul menjalar kemana-mana, maka sebenarnya itu jangan lupa, itu awal kemenangan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau bahasa kita, yang biasa kita ucapkan, yaitu Al-Quran surah At-Tolak, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal kita betul meskipun dizalimi, sambil kita berusaha membela dengan konstitusional, tidak berbuat kekerasan, anarkis, tetap mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti aturan pemerintah, insya Allah semuanya keadaan akan berubah, ya, dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dulu terzalimnya luar biasa. Di samping fisik dulu ada aturan undang-undang yang sangat merugikan umat Islam waktu itu. Apa undang-undang IT di zaman Nabi yang merugikan umat Islam? Satu sisi merugikan, tapi itu awal kemenangan, yaitu wahiyya wad'ul harbi ashrosinin. Waktu itu ada undang-undang kita berdamai 10 tahun. Tapi di dalam waktu damai itu ada undang-undang begini. Wa ayya'manan nasu ba'duhum ba'dha wa ayyarja'anhum hadzal am wa alla yarudda man atahum. Perjanjian 10 tahun damai. Yang kedua, harus tidak boleh berperang. Namanya lagi damai. Ya, manan nasu ba'duhum ba'dha. Yang berikutnya wa ayyarja'anhum hadzal am. Nabi boleh umroh tahun depan. Waktu itu 6 Hijriah, Sulhul Hudaibiyah. Jadi Nabi Umratul Qadha itu, bayangkan, perjalanan jauh dari Madinah sampai kota Mekah. Waktu di Hudaibiyah ditolak, balik. Oh, cuma sebentar pengen ibadah aja nggak boleh masuk ke kota Mekah. Masya Allah, luar biasa zalimnya. Nabi mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Oke, nggak apa-apa. Kami mengalah dulu, tetap mengikuti konstitusional, tidak melakukan keonaran. Wa alla yaruddu man atahum minal muslimin. Nah ini, apabila wa ayyarudda Muhammadun man atahum min Quraisyin. Apabila ada orang Islam yang murtad misal, dia beragama Islam dari kota Madinah, lalu dia mau kabur ke Mekah, lalu dia mau kafir, dia mau murtad, maka tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Tapi sebaliknya, apabila ada orang Mekah, ada orang kafir, lalu dia anggap murtad, lalu dia mau ke Madinah, lalu dia mau masuk Islam, maka Nabi wajib mengembalikan orang yang dari kafir masuk Islam tadi. Coba bayangkan, zalimnya luar biasa. Nabi luar biasa politiknya Nabi, ketenangannya Nabi, kepercayaan dan keyakinan Nabi kepada bantuan Allah. Nabi sudah berusaha, Nabi sudah berdoa. Justru keadaan damai itu oleh Nabi dipergunakan untuk berjuang. Karena dalam keadaan aman, Nabi aman berdakwah, berjuang, memberikan contoh yang baik, sehingga masyarakat dengan sendirinya tahu sebenarnya Islam itu seperti apa, Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti apa. Dan Nabi menyampaikan, kenapa diterima Nabi? Nah, jadi sahabat bertanya, termasuk sahabat Umar, sudahlah, percaya, saya ini Nabi. Demikian juga menurut sahabat Abu Bakar, percayalah, pasti dia dituntun oleh wahyu. Begini Sayyidina Umar, orang yang betul-betul Islam, tidak mungkin dia murtad. Tidak mungkin. Kalau ada yang murtad, tidak mungkin banyak. Kecuali orang yang betul-betul ditakdirkan dalam keadaan tidak baik, tidak stabil cara berpikirnya. Orang yang stabil tidak mungkin murtad. Kenapa? Justru semakin Islam di situ orang menghargai. Di saat itu, di Mekah, apalagi orang Yahudi, sampai sekarang kan terjadi kasta itu. Ada kasta yang tinggi, ada yang kasta, mohon maaf ya, di negara kita saja ada itu di suatu tempat yang terjadi kasta-kasta. Sehingga kasta ini agak sulit kalau menikah dengan kasta yang bawahnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Begitu di Mekah, bahkan di kalangan di Madinah orang Yahudi dan lain sebagainya terjadi kasta, Islam datang, Nabi datang menghilangkan kasta itu semua. Buktinya apa? Orang yang hitam seperti Bilal, karena itu orang Afrika. Orang Afrika itu ada dua pilihan, hitam atau hitam sekali. Orang yang kelas budak, Habasyah, Ethiopia, hitam atau hitam sekali, itu bisa diangkat harkat martabatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang pertama bisa menginjakkan kakinya di atas Ka'bah dan azan di atas Ka'bah, itulah Bilal.
Jadi orang mulia itu bukan dari hitamnya, bukan dari kelompok negaranya, tapi dari ketakwaannya. Islam datang untuk menghargai semua kelompok lapisan orang, laki, perempuan, kelompok jamaah, partai, apa saja. Yang penting dia menjadi orang baik-baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan sendirinya dia akan terhormat. Tidak ada kasta di dalam Islam. Itu. Tapi kalau mereka dari, mohon maaf ya, dari orang yang kafir, dari Mekah mau masuk Islam, kalau perempuan daripada dia habis dibunuh dan dia tidak bisa menyelamatkan diri kalau balik lagi, maka dilindungi oleh Nabi. Tapi kalau laki ini kan bisa hidup sendiri, maka oleh Nabi disuruh jangan tinggal di Madinah. Nabi menepati janji, meskipun janji itu dengan non-Islam. Nabi itu orangnya betul-betul hebat, bisa dipercaya, gentleman. Dikembalikan lagi dalam pengertian jangan tinggal di Madinah. Akhirnya orang yang mau masuk Islam, yang datang ke kota Madinah, daripada dia balik ke kota Mekah, akhirnya dia hidup di tengah jalan. Dan ketika 1-2 orang yang mau masuk Islam, dia nggak pulang ke Mekah dan nggak tinggal dengan Nabi di Madinah karena Nabi harus menepati janji, dia membuat kehidupan tersendiri dan dia justru menjadi bumerang bagi orang kafir, khususnya orang kafir Mekah. Ketika dia mau berdagang, dia balas dendam. Bukan disuruh Nabi, bukan disuruh Islam, tapi dia mau mengambil haknya. Kamu enak-enakan, kita diusir dari Mekah, ekonomi kita dikuasai. Sekarang Anda tidak boleh otoriter seperti itu. Harus dibagi masalah ekonomi perdagangan. Akhirnya dia diganggu sih tidak oleh orang yang hidup antara Mekah dan Madinah itu. Tapi akhirnya dia takluk dan menyerah diri. Dan pada kesimpulannya, betul Fathu Mekah, kemenangan dan bantuan itu diterima oleh Nabi, oleh orang Islam dan para sahabat. Itulah yang dimaksud Fathu Mekah, dan diantaranya idza jaa nasrullahi wal fath. Akhirnya waktu di dalam masa tenggang perdamaian itu, faminhum man aslama kan Najasyi malikil habasa wa minhum man raddan jamila kahirokla qaisarir rum wal muqawqis. Nah itu hakim Misra wa minhum man raddan qabiha wa hana rasulan nabi sallallahu alaihi wasallam kal Harits bin Abi Syammar al-Wassani wa Kisra al-Fursi. Lalu yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir tapi ada 2 kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saja, di dalam Ihya itu ada begini. Ya Abbas, dia mengutip hadis Bukhari. Ya Safiyah, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah bintu Muhammadin, inni lastu aghna ankum minallahi syai'ah, innali amali walakum amalukum. Nabi menyampaikan kepada keluarganya, jadilah orang-orang baik. Meskipun engkau ini keluargaku, keluarga Nabi, tetap saja saya tidak bisa membela Anda di depan hukum, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi memberi masukan kepada keluarganya agar tetap tidak melanggar hukum dan tidak pernah menzalimi orang dan tetap mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala demi untuk kebahagiaannya dunia dan akhirat. Dan Nabi itu berpijak kepada Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini cuplikan dari kitab Ihya juz 2 halaman 350. Di sebelah kanan agak di atas 1 2 3 4 5 6 baris yang ke-7. Lalu sebagai penutup, di dalam tafsir Al-Qurtubi, ketika Imam Al-Qurtubi mengkaji tentang ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. An-Nisa ayat 86, bahwa kita umat Islam ini harus menjadi contoh yang terbaik kepada siapapun, kepada umat Islam, kepada yang belum Islam, kita harus menjadi contoh yang terbaik bagi mereka.
Nabi pernah mencontohkan, yaitu yusallimul qalil alal katsir. Nabi menyampaikan dan Nabi mencontohkan di mana kita sendiri atau kelompok yang kecil, yang sedikit, maka kita harus memberikan penghormatan kepada kelompok mayoritas. Oleh karena itu ada istilah, jangan sampai minoritas ini kurang menghargai kepada mayoritas. Yusallimur rakibu alal masyi. Orang yang merasa kuat itu harus menghormati orang yang sepertinya kurang kuat. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Luar biasa. Wa idza sallama wahidun minal qaumi ajza anhum. Nah, ini idza sallamta 'alal wahid faqul assalamu alaikum fa inna ma'hu al malaikah. Yang kami sampaikan itu ada di Adabil Mufrad Al-Bukhari 998, 999 atau At-Tirmidzi 2705. Ad-Darimi juz 2 halaman 276, Ibnu Hibban 497, Ahmad juz 6 halaman 19 dan 20. Atau Al-Baihaqi 8923. Idza sallamta 'alal wahidi faqul assalamu alaikum. Masa kita kalah dengan semut? Semut itu setiap bertemu dengan sesama anak bangsa, dia itu bersaliman. Peace, damai gitulah. Kenapa kita harus menanamkan rasa curiga, dendam dan kebencian sesama anak bangsa? Semut saja bisa saling menghargai ketika berpapasan dengan saudaranya. Umat Islam, sesama umat Islam dianjurkan mengucapkan salam. Coba bayangkan. Assalamualaikum. Meskipun satu orang. Kenapa? Di situ pelajaran. Meskipun kita dan yang kita hadapi itu sendirian, tapi kemanapun kita berada, bahwa kita itu selalu diikuti oleh malaikat. Dicatat segala perbuatan kita. Demikian juga orang lain, ketika dia sendirian, kita suruh meyakini bahwa dia itu bersama malaikat juga, pengawalnya juga. Dengan demikian, kita suruh mengucapkan salam tidak hanya kepada satu orang, tapi kepada malaikat yang mengikutinya. Dengan demikian, kita tidak akan pernah saling mengganggu. Fa inna ma'ahu al-malaikah. Itu penjelasan seperti itu di mana? Yaitu di dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu juz 5, halaman 285 di sebelah kiri, baris kedua. Masya Allah. Dan segala sesuatu kita mengawali dengan nama Allah. Oleh karena itu, seperti diawali salam itu, Assalamualaikum. Assalam dulu, baru alaikum. Bukan alaikumussalam. Jadi, kenapa? Karena salam itu Allah dan dari Allah, dan hanya Allah yang bisa membantu membuat salam dan damai. Salamun ala ali Yasin. Ala Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. As-Saffat ayat 130. Rahmatullah. Rahmat dulu. Rahmatullah wabarakatuh. Kasih sayang Allah. Dan keberkahan, kebaikan Allah. Alaikum. Baru alaikum. Jadi doa dulu, Allah dulu, nama Allah dulu, segala sesuatu itu harus disandarkan kepada Allah dulu. Baru alaikum ahlal bait. Itu Al-Quran surah Hud ayat 73. Demikian juga salam. Oleh karena itu, Assalamualaikum. Fakulu assalamu alaika warahmatullah. Fazaduhu rahmatullah. Wa qalat Aisyah ketika wa alaihi salam wa rahmatullahi akhbarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Jibril yaqra'u alaihi salam. Nah, inna abi yaqra'uka salam faqala alaika wa ala abika salam. Nah, ini kalau dianjurkan, jadi mungkin dalam keadaan tertentu salah secara fatal tidak, tapi yang sangat dicontohkan itu apabila salam seperti assam. Jadi salam dulu, assalamualaikum. Ketika fakultu alaikas salam ya Rasulullah, faqal la taqul alaikas salam. Fa inna alaikas salam, kalau alaika dulu baru assalam, itu tahiyatul mayyit. Untuk orang yang mayyit. Walakin kul assalamu alaik. Jadi salam dulu alaik. Wa hadzal hadits
Meskipun ada yang mengatakan la yathbut illa annahu lamma jarat adatul Arab bitaqdim ismil mad'u alaihi fi syarri ka qawlihi alaihi la'natullah wa ghadiballah. Qala Allah Ta'ala wa inna 'alaika la'nati. Jadi kalau alaika dulu itu biasanya untuk sesuatu yang kurang baik seperti yang diabadikan dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 78. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Alaika dulu. Jadi jangan sampai kita mengadu kalau Aisyah begini, kalau Nabi begini. Tapi kalau salam dulu itu Allah seperti salamun ala Ilyasin. Rahmatullah wa barakatuh baru alaikum. Itu tadi. Jadi As-Saffat ayat 130, Hud 73, nanti ada juga Al-Qur'an surah Shad ayat 78. Oleh karena itu, Assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah wafat. Kenapa? Karena yang telah wafat itu kita di sana itu tahu. Sama ketika waktu di sumur Qalib ketika Badar, jadi mereka yang telah meninggal ini orang-orang kafir dimasukkan oleh Nabi ke sumur yang tidak ada airnya, yang kering. Jadi Nabi itu sampai wafat, sudah meninggal, musuh itu tetap dihargai oleh Nabi. Jangankan hanya asiro tawanan, yatima wa asiro. Ya, asiro tawanan itu sangat dijaga. Jadi tidak ada sampai tawanan itu meninggal ketika ditawan itu nggak ada. Jadi tawanan itu dihargai oleh Nabi. Apalagi kalau prosesnya belum apa-apa, ngapain ditawan? Kalau sudah betul-betul dia salah baru dan dipastikan salah. Kalau masih terjadi perdebatan kenapa ditawan? Apalagi kalau dia sakit. Kenapa tidak dikasih kesempatan dulu? Kenapa sampai meninggal di tahanan? Subhanallah. Jadi yatima wa asiro. Nabi itu jangankan sesama umat Islam, sama anak bangsa, musuh yang jelas-jelas ngambil negaranya, mau membunuh Nabi, para sahabat, menginjak-injak umat Islam dan harga diri Islam dan muslimin. Agama Islam diinjek-injek, musuh meninggal pun itu masih dihargai dengan cara dikubur dengan kuburan yang wajar supaya dia terhormat dan bangkainya itu tidak menyakitin baik makhluk yang lain dan tidak dicabik-cabik oleh hewan buas. Begitulah penghormatan Nabi kepada musuh. Beda kalau mereka. Kalau mereka membantai umat Islam di tempat pertempuran dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu Nabi menyampaikan waktu itu ketika berdialog dengan yang telah meninggal, Sayyidina Umar bertanya, Nabi kenapa berdialog dengan orang yang sudah meninggal yang ada di sumur Qalib tadi? Umar dia itu lebih mendengar daripada kita, cuma dia tidak bisa menjawab. Yang membuat bisa mendengar bukan Nabi tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kematian itu tidak ada, cuma istilah mati itu kan mayit, maut itu bangkai. Artinya orang yang waktu hidup tidak berfungsi seperti bangkai, apalagi betul-betul mati. Maka dia hanya bangkai, bukan manusia. Oleh karena itu ditaruh di dalam hufrah. Oleh karena itu, ya Allah, mudah-mudahan kita masuk kepada jinan, surganya Allah. Jangan sampai di dalam hufrah, galian-galian tanah. Kubur itu kan arti galian tanah. Jadi mereka ini mendengar, yang membuat bisa mendengar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hadis Bukhari. Sudah kami sampaikan di kajian-kajian sebelumnya. Oleh karena itu, kita baca sholawat kepada Nabi, kita kirim Fatihah, dan sampai jangankan kepada doa kita, sampai suara sandal saja dia dengar suara sandal orang yang datang kepada kuburan kita. Kalau memungkinkan setahun sekali, sepekan sekali, sebulan sekali, atau 2 tahun, menurut kemampuan lah. Supaya kita ingat kematian. Berikutnya, yaitu kuntu amshi ma'asabit famarra bisibyanin fasallama alaihim. Masya Allah. Jadi Nabi memberi contoh kepada sahabat juga. Agar kalau ada anak kecil, maka kita mengucapkan salam kepada anak kecil. Kenapa begitu? Iya, itu dalam rangka contoh, memberi contoh kepada anak kecil. Dan ini sebagai pelajaran supaya kita menghargai anak kecil, orang yang dikecilkan atau yang dilemahkan.
Wa dzukira annahu kana yamshi ma'a Anas famarra bisibyan fasallama alaihim wa haddatsa annahu kana yamshi ma'a Rasulillah famarra bisibyanin fasallama alaihim. Nabi pernah berjalan dengan sahabat Anas. Nabi memberi contoh, Nabi salam duluan kepada anak-anak. Orang sekarang, Masya Allah, jangankan orang hidup. Orang yang sudah meninggal saja kita nggak bela sungkawa. Masya Allah. Wa amat taslimu ala nisa fajaizun illa ala syabat min hunna khawfal fitnah min mukal limatihinna binaz'ati syaitanin au kha'inati ainin. Bagaimana kalau salam kepada perempuan? Nah, salam kepada perempuan itu lihat-lihat. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau dikhawatirkan fitnah. Misal wanitanya cantik, masih muda, di tempat yang tidak ada orang kecuali kita berdua. Tapi kalau dia misal mohon maaf tidak terlalu cantik, sudah tua, di tempat umum, maka ketika tidak dimungkinkan terjadinya fitnah, maka tidak ada masalah. Nah, orang sekarang itu ya udahlah, itu anu sendiri aja lah, bahas sendiri. Yang kami sampaikan itu diantaranya ada di dalam Bukhari 6231, 6233, Muslim 2160, Abu Daud 5198, 5199, At-Tirmidzi 2703, 2704, Ahmad juz 2, halaman 304, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kita lihat. Dulu sahabat itu kalau sholat Jum'ah itu ada kalanya beliau itu makannya itu nunggu setelah jadi sebelum berangkat itu sarapan kecil, tapi makan besarnya itu nunggu pemberian dari seorang perempuan, nenek-nenek. Dulu ada seorang perempuan, nenek-nenek, dia ini dermawan. Sudah ketepatan punya, meskipun tidak terlalu kaya, tapi hatinya itu dia termasuk orang yang suka membantu orang lain. Sehingga dia punya tanaman itu semacam sayur-sayuran, dan itu dimasak oleh nenek itu, kuahnya banyak, meskipun ikannya sedikit, nanti dibagikan kepada orang yang setelah sholat Jum'ah itu. Sehingga para sahabat itu, makannya itu nunggu pembagian dari nenek-nenek itu. Ini di Bukhari, 6248, hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Masya Allah, alangkah nikmatnya apabila kita dijadikan oleh Allah dititipi harta sehingga kita bisa membagi kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kunna nafrahu biyaumil jumu'ah. Qultu walima, kami ini dulu bangga, senang kalau hari Jumat. Kenapa? Bakal dapat makanan, pembagian dari mak-mak. Qala kanat lana ajuzun tursilu ila bisa bidha'ah. Jadi beliau ini punya nakhlum bil Madinah. Fata'khudhu min usulis silki. Fatatruhu fil kidri wa tukarkiru habbatin min syair fa idza shallainal jumu'ata insarafna fa nusallimu 'alaiha. Kemudian setelah sholat Jum'ah kami mengucapkan salam ke nenek-nenek tadi. Kenapa mengucapkan salam? Karena kita kan mau dibagi makanan oleh nenek-nenek tadi. Fa nusallimu 'alaiha fataqaddamahu ilaina fa nafrahu min ajlihi wa ma kunna nakilu wa la nataqadda illa ba'dal Jum'ah. Kami nunggu tidak tidur siang, juga tidak makan besar, kecuali nunggu setelah sholat Jum'ah. Ini jadi pelajaran ya, bagi orang yang ketempatan jadi pengurus masjid, kita bisa berkreasi ya, memberikan apa kacang hijau dibungkus atau bagaimana, terserahlah, untuk dibagi setelah orang sholat Jum'ah. Fa'in lam yaruddu alaihi raddat alaihil malaika wa la'anathum. Kalau kita salam, salam itu kan sunnah, yang menjawab itu wajib. Kita salam, tapi tidak dijawab, enggak usah marah. Kalau salam itu biasakan saja, seperti di Mekah, di Madinah. Naik lift ke hotel, ketemu siapa sama muslim, laki dengan laki itu assalamualaikum, assalamualaikum. Biasain aja, nggak ada masalah. Kalau nggak dijawab, nggak apa-apa. Yang jawab adalah malaikat. Idza sallamtum fa'asmi'u wa idza radattum fa'asmi'u wa idza fa'attum fa'udzu bil amanah wa la yarfa'na ba'dukum hadits ba'd. Bahkan para sahabat, mohon maaf ya, sekarang dia ucapin salam. Nanti dia mengerjakan apa atau jalan sedikit, lalu setelah itu ketutup oleh pohon. Ketemu temannya lagi, ucap salam lagi. Jadi begitulah. Laqad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatasayaruna. Beliau berjalan. Fayafriqu bainahum asyajar, maka memisah di antara mereka asyajaru apa pohon.
Fa inil taqau, apabila dia bertemu lagi, sallama ba'dhum ala ba'd. Coba tuh. Jadi begitulah umat Islam. Ketika kita sering mengucapkan salam sesama umat Islam, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, maka bisa ditebak ya. Oleh karena itu orang habis sholat itu ada yang berzikir, ada yang setelah sholat itu salim, salim kanan kiri ya dulu sebelum COVID. Kalau sekarang mungkin karena COVID ya. Jadi dulu begitulah para sahabat. Itu di antara cerita seperti itu ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 289 di sebelah kiri kami hitung dari bawah 1 2 3 4 5 baris dari bawah. Bagaimana kalau orang kafir mengucapkan salam kepada kita? Maka wa ammal kafiru fa hukmur raddi alaihi ayyaqula lahu wa alaikum. Kita jawab wa alaikum. Jadi assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Artinya apa? Kalau dia doanya baik, ya mudah-mudahan untuk kita semua. Kalau doanya tidak baik, mudah-mudahan kembali kepada Anda. Tanpa kita harus caci maki, penuh dengan perasaan praduga atau apa saja. Enggak usah bermusuhan, amar ma'ruf nahi munkar tetap jalan. Waalaikum. Idza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Itu Bukhari 6258, Muslim 2163. Ada salam yang agak bagus, wassalamu ala manittaba'al huda. Ini salamnya Nabi kepada orang non-Islam dulu. Salam atas orang yang mengikuti huda. Andai saja Anda mengikuti huda, maka wahai Heraklius, Anda itu akan mendapatkan salam dari Allah dan bantuan keamanan dan perdamaian dari kita. Karena dulu dia pertimbangan tidak masuk Islam itu khawatir uang, jabatan, dan keselamatan itu terganggu. Itu Al-Quran surat Thaha ayat 47. Nabi itu politiknya luar biasa ya. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW menurut sahabat Ibnu Umar katanya menyampaikan, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Jangan pernah kalian memasuk surga sampai kalian tuh betul-betul beriman. Wala tu'minu, kalian dianggap belum beriman hatta tahabu, sampai kalian saling sayang sesama umat Islam. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Bukankah kami sudah menunjukkan kepada kalian, apabila kalian mempraktekkan, maka kalian akan terjadi saling sayang di antara kalian. Apa di antaranya? Afsyus salam bainakum. Afsu, membiasakanlah, menyiarkanlah siapa kalian semua. Assalamu kepada salam bainakum di antara kalian. Sebarkan, ya mau nggak mau biasakan salam keluar masuk rumah dan lain sebagainya. Kalau kepada orang lain saja kita mengucapkan salam, salam itu kan mendoakan yang terbaik kepada orang yang kita temui. Kenapa kepada keluarga sendiri kita tidak mau salam? Kepada orang lain kita membagi kebaikan, kepada keluarga kita tidak mau. Kepada orang lain kita mendoakan yang baik, kenapa kepada keluarga kita tidak mau? Datang langsung merengut dari luar misal dan lain sebagainya. Jadi ucapin salam lah. Dalam keadaan mangkel seperti apa, ucapin salam. Insya Allah ada barokahnya. Wala yusallimu ala may yaqra'ul Qur'an fayaqta'u alaihi dan seterusnya. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum tambah rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak pahalanya 30. Itu. Jadi inilah bagaimana Nabi menganjurkan ini perintah dari Allah agar kita terjadi kerukunan, kedamaian, baik sesama umat Islam apalagi meskipun juga kepada non-Islam kita harus menebarkan kedamaian dan kita menanamkan kerukunan. Dengan demikian mudah-mudahan semua orang mendapatkan petunjuk dan hidayah oleh Allah melalui contoh dan lisan kita. Itu yang dimaksud dan supaya kita bisa berbuat baik melampaui kebaikan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Paling tidak kita membalas, kalau bisa balas dengan yang lebih baik. Aw rudduha, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Pelajaran dari An-Nisa ayat 86. Ini bisa dicek mulai dari halaman 283 sampai 293
Al-Qurtubi juz 5. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.